Halo, selamat datang di channel Wira Astro. Mari kita membahas ramalan zodiak bulan Juli tahun 2026. Pertama-tama di bulan Juli ini akan ada 4 planet yang berada dalam fase retrograd, yaitu Pluto, Merkurius, Neptunus, dan Saturnus. Untuk Pluto sendiri sudah retrograd sejak bulan Mei, dan Merkurius sudah retrograd tanggal 29 Juni kemarin. Sedangkan untuk Neptunus akan resmi memasuki fase retrograd pada tanggal 7 Juli dan Saturnus retrograd pada tanggal 27 Juli. Dengan adanya 4 planet yang retrograd, artinya energi yang kita rasakan akan cenderung reflektif. Banyak dari kita akan mulai mempertanyakan ambisi kita. Apakah ini jalan yang saya inginkan? Apakah ini perjuangan yang benar-benar tulus dari jiwa bukan karena ego? Apakah yang sudah saya lakukan memiliki fondasi yang kuat? Atau yang saya lakukan ini cenderung tergesa-gesa? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya reflektif dan mengarah ke diri sendiri akan sering terjadi pada bulan Juli ini. Selain itu di bulan Juli ini, kita juga menjadi mudah melamun dan tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu seperti bernostalgia, teringat kejadian indah di masa lalu, ataupun mengingat trauma. Tentunya, dengan energi yang cenderung reflektif ini juga membuat pekerjaan atau kehidupan sehari-hari kamu juga akan berjalan lambat atau bahkan terhenti. Misalnya, bisnis yang kamu mulai dengan sangat menggebu-gebu tiba-tiba terasa lambat, menemui jalan buntu, atau membutuhkan perbaikan di sana-sini. Dalam mengambil keputusan pun, kamu juga bisa mengalami kesulitan karena perang logika dan perasaan akan sangat kuat di bulan ini. Kita juga menjadi lebih sensitif dan mudah baperan terhadap kritik orang lain. Selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya terhadap masing-masing zodiak. Aries. Untuk teman-teman Aries Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Juli ini, kamu adalah salah satu zodiak yang paling terdampak kuat dari energi planet. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Saturnus dan Neptunus akan memasuki fase retrograd di bulan Juli ini di rumah ke-1 kamu, dan ini terjadi di zodiak kamu, yaitu Aries, yang artinya kamu akan mengalami krisis identitas. Aries adalah zodiak yang spontan dan impulsif. Mereka biasanya bertindak terlebih dahulu sebelum berpikir. Namun di bulan Juli ini, kamu seperti dipaksa untuk berhenti sejenak, berpikir, dan merenungkan sikap atau langkah apa yang perlu kamu ambil. Kamu mungkin merasa kehilangan api atau dorongan instan yang biasanya kamu miliki. Energi yang datang kepada kamu adalah proses yang disengaja agar kamu membangun rasa percaya diri baru yang lebih kokoh, bukan sekedar modal nekat. Lalu jika kamu memiliki proyek atau rencana bisnis yang baru dimulai, kemungkinan besarnya akan terasa mandek atau berjalan sangat lambat. Pada momen ini, sebaiknya kamu gunakan waktu ini untuk meninjau kembali detail yang terlewat, merapikan manajemen waktu, dan memperkuat sistem internal kamu. Selain itu, rumah ke-1 juga berkaitan dengan kesehatan. Jadi di bulan Juli ini, jangan heran kalau kamu mudah merasa lelah atau tubuhmu terasa kaku. Kamu menjadi jauh lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Kamu bisa dengan mudah menyerap emosi, suasana hati, atau energi negatif dari orang lain tanpa disadari. Jika selama ini kamu tidak merawat tubuh kamu dengan baik, maka isu kesehatan lama bisa muncul kembali sebagai pengingat agar kamu mendisiplinkan pola hidup. Selama fase retrograd ini, sangat penting bagi kamu untuk meluangkan waktu menyendiri untuk membersihkan energi-energi sampah yang terserap oleh tubuh kamu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rumah, properti, atau keluarga kamu, karena rumah keempat kamu sedang sangat aktif. Saat ini, Merkurius sedang retrograd di rumah keempat kamu. Itu artinya pembicaraan serius atau emosional mengenai rumah dan keluarga bisa terjadi di bulan Juli ini. Mungkin kamu mendadak kangen dengan anggota keluarga, atau bisa saja anggota keluarga yang sudah lama tidak menghubungimu tiba-tiba datang berkunjung. Di fase ini, cara berpikir kamu bisa menjadi lebih sensitif. Diskusi dengan anggota keluarga, pasangan, atau orang tua rentan memicu salah paham. Isu atau argumen lama yang belum selesai di masa lalu bisa sengaja diangkat kembali oleh energi Merkurius untuk dibahas ulang. Karena ini wilayah Cancer, emosi akan mendahului logika. Anggota keluarga bisa menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, atau salah menangkap maksud dari ucapan kamu. Kuncinya adalah menjaga nada bicara agar tetap lembut dan tidak defensif. Selain itu, energi Merkurius retrograd bisa membawa potensi kekacauan kecil pada hal-hal teknis di rumah kamu. Misalnya, saluran air tiba-tiba macet, atau kabel listrik, internet rumah, atau alat elektronik rumah tangga tiba-tiba error dan butuh diservis selama periode ini. Jika kamu berencana membeli rumah, menandatangani kontrak sewa, atau melakukan renovasi besar, fase retrograd ini meminta kamu untuk memeriksa kembali dokumen kontrak kamu. Resiko adanya detail yang terlewat atau kesepakatan yang berubah di tengah jalan sangat tinggi. Saran saya, jika berencana melakukan hal-hal tersebut, tunggu sampai Merkurius kembali direct, yaitu sampai tanggal 24 Juli. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai energi Jupiter, yang dimana energi ini akan melekat pada kamu sampai 12 bulan ke depan. Saat ini Jupiter berada di rumah kelima kamu, yaitu di Leo. Itu artinya kamu memiliki keberuntungan dalam hal inspirasi, kegembiraan, asmara, atau hubungan dengan anak-anak. Jika kamu seorang konten kreator, penulis, atau seniman, transit ini adalah masa keemasan kamu. Kamu bisa memiliki ide-ide unik dan kreatif yang terus mengalir ala zodiak Leo. Hobi-hobi lama yang sempat terbengkalai bisa terasa sangat seru kembali, atau kamu akan menemukan kesenangan baru yang membuat kamu merasa sangat hidup dan bersemangat setiap harinya. Selain itu, karismamu juga meningkat tajam. Kamu akan tampil lebih percaya diri, hangat, dan memikat di lingkungan sosial. Jika kamu memiliki anak atau adik atau keponakan, hubungan kamu dengan mereka akan dipenuhi kelimpahan kebahagiaan, tawa, dan rasa bangga.
Namun kamu juga perlu berhati-hati akan kecenderungan terlalu percaya diri dan boros. Energi Leo dan Jupiter bisa membuat kamu terlalu murah hati dan terlalu impulsif dalam hal bersenang-senang. Waspadai keinginan untuk belanja berlebihan demi kesenangan sesaat atau terlalu berani mengambil resiko dalam hal keuangan. Lalu mengenai hubungan asmara, seperti yang sudah disebutkan, daya tarik kamu saat ini sedang sangat kuat, terutama pada 10 hari pertama bulan Juli, karena saat itu Venus masih berada di Leo. Di awal bulan Juli, kamu lebih percaya diri, lebih memikat, dan karismatik. Orang-orang di sekitarmu juga adalah orang-orang yang lucu dan menyenangkan. Jadi atmosfer asmara kamu di awal bulan Juli ini cenderung heboh dan menyenangkan. Setelah memasuki tanggal 11, Venus kamu bergerak ke rumah ke-6 di Virgo. Jadi jika kamu masih single dan ingin mencari pasangan, potensi asmara kamu berada di lingkungan sehari-hari kamu, seperti tempat kerja, lingkungan rumah, atau bisa juga tempat olahraga dan tempat rutinitas kamu lainnya. Untuk yang sudah berpasangan, ini adalah waktu yang luar biasa untuk merayakan hubungan melalui hobi bersama yang seru, sekaligus memperbaiki komunikasi seputar pembagian tugas harian atau perhatian-perhatian kecil yang praktis di dalam hubungan kamu. Taurus. Untuk teman-teman Taurus Sun, Moon, atau Ascendant, topik utama kamu di bulan ini adalah gejolak pikiran dan imajinasi. Saat ini Saturnus dan Neptunus sedang retrograd atau bergerak mundur secara visual di rumah ke-12 kamu. Itu artinya pikiran, imajinasi, dan alam bawah sadar kamu sedang sangat aktif. Kamu mungkin akan merasakan kecemasan, rasa bersalah, atau ketakutan bawah sadar yang mendadak muncul ke permukaan tanpa alasan yang jelas. Kamu dipaksa menghadapi rasa takut akan kegagalan, ketakutan ditolak saat ingin memimpin, atau penyesalan dan trauma masa lalu yang selama ini kamu pendam dalam-dalam. Selain itu, di periode ini, firasat kamu juga menjadi semakin kuat. Kamu bisa merasakan energi sebuah ruangan atau niat tersembunyi orang lain sebelum mereka berbicara. Kelemahan atau kepalsuan di sekitar kamu akan langsung terdeteksi oleh radar batin kamu tanpa perlu pembuktian logis. Energi Saturnus sendiri mendorong kamu untuk melihat bagaimana ego kamu justru menjadi pembatas yang mengunci langkah kamu sendiri selama ini. Proses ini bisa terasa sepi atau tidak nyaman. Namun, ini adalah persiapan mutlak agar ketika Saturnus nantinya masuk ke rumah ke-1 kamu sudah bersih dari beban masa lalu dan siap lahir baru sebagai versi diri yang jauh lebih bijaksana dan tangguh. Pada periode ini, energi kamu mudah terkuras saat berada di keramaian atau lingkungan sosial yang bising. Batin kamu akan sangat mendambakan kesendirian. Singkatnya, ini adalah periode inkubasi atau spiritual kamu. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukan meditasi, menulis jurnal, melakukan terapi psikologis, atau menarik diri dari dunia luar demi memproses emosi-emosi berat yang belum selesai. Selain Saturnus dan Neptunus, saat ini Merkurius juga sedang retrograd di rumah ke-3 kamu di Cancer. Itu artinya pikiran kamu menjadi sangat subjektif, kamu berpikir menggunakan perasaan, kamu akan kesulitan memisahkan antara fakta objektif dengan apa yang kamu rasakan. Keputusan harian seringkali diambil berdasarkan mood atau firasat, bukan menggunakan logika. Kamu rentan menyalahpahami pesan teks, chat, atau ucapan orang lain. Kamu cenderung membaca makna tersirat yang sensitif secara berlebihan. Jadi, berhati-hatilah agar tidak langsung berasumsi buruk saat berkomunikasi. Merkurius retrograd juga menyebabkan kekacauan komunikasi digital seperti email atau chat maupun masalah pada perangkatnya seperti handphone, laptop, atau PC. Pada fase ini, kamu juga berkemungkinan mendadak dihubungi kembali oleh saudara kandung, sepupu, atau teman masa sekolah untuk mengenang masa lalu. Jika ada ganjalan emosional atau salah paham yang belum selesai dengan saudara atau tetangga di masa lalu, fase retrograd ini mendorong agar kamu bisa membicarakannya kembali dari hati ke hati dan meluruskannya. Selanjutnya kita akan membicarakan energi Jupiter yang baru saja memasuki zodiak Leo, dan energi ini akan melekat pada kamu selama 12 bulan ke depan. Jupiter kamu saat ini sedang berada di rumah ke-4. Itu artinya ada dorongan kuat untuk memperindah dan memperluas ruang hidup kamu. Kamu mungkin merasa ingin menata ulang rumah, mendekorasi ulang dengan sentuhan yang lebih cerah, estetik, atau mewah khas zodiak Leo. Ini juga merupakan salah satu transit terbaik jika kamu berencana membeli properti baru atau pindah ke tempat tinggal yang lebih luas dan nyaman. Rumah kamu kemungkinan besar akan menjadi pusat kegembiraan. Kamu akan lebih sering mengundang orang-orang terdekat untuk berkumpul, makan bersama, atau mengadakan acara keluarga yang hangat dan penuh tawa. Energi Jupiter juga dapat membantu kamu menyembuhkan luka masa kecil atau isu-isu emosional lama. Kamu menjadi lebih mudah memaafkan dan melihat masa lalu dengan sudut pandang yang lebih luas dan penuh penerimaan. Pada fase ini juga, kamu memiliki keberuntungan melalui keluarga dan orang tua. Kamu mungkin akan menerima dukungan moral, kasih sayang yang melimpah, atau bahkan bantuan finansial atau warisan dari keluarga selama transit ini berjalan. Hal yang perlu diwaspadai adalah adanya kecenderungan bagi kamu bersikap terlalu impulsif dalam membelanjakan uang demi estetika rumah. Waspadai keinginan membeli perabotan mewah atau melakukan renovasi di luar anggaran yang sudah ditetapkan. Selain itu, pastikan juga keinginan kamu untuk mengatur kenyamanan di dalam rumah tidak berubah menjadi sikap dominan yang memicu benturan ego dengan anggota keluarga lainnya. Mengenai keuangan, Mars dan Uranus saat ini berada di rumah kedua kamu, yang artinya ada potensi pengeluaran besar yang mendadak. Misalnya, bisa saja tiba-tiba handphone atau laptop kamu rusak sehingga perlu mengeluarkan biaya perbaikan.
Selain itu di bulan ini juga ada kecenderungan bagi kamu bertindak impulsif dalam hal finansial karena di sini Mars bisa memicu keinginan instan. Kamu bisa terdorong untuk membeli sesuatu secara instan tanpa berpikir panjang. Sisi positif dari transit ini adalah energi Uranus bisa memberikan ide jenius secara tiba-tiba. Kamu bisa mendapatkan peluang menghasilkan uang secara mendadak melalui jalur yang tidak biasa, seperti freelance atau menjual aset digital yang perputarannya cepat. Pikiran kamu juga akan sangat tajam dan inovatif dalam melihat celah keuangan. Kamu mungkin mendadak menemukan cara baru yang sangat efektif untuk memonetisasi keahlian kamu. Lalu mengenai kehidupan asmara, daya tarik kamu saat ini cukup kuat. Keinginan kamu untuk menikmati cinta atau flirting lebih besar, dan kesempatan kamu bertemu orang yang menarik juga meningkat. Namun pada fase ini, kamu juga bisa terlalu berhati-hati dan pemilih. Kamu bisa saja lebih terfokuskan pada kekurangan seseorang ketimbang kelebihannya. Buat yang sedang mencari pasangan, energi asmaranya cenderung berjalan perlahan dari obrolan yang nyaman menjadi perasaan yang lebih dalam. Ada potensi hubungan pertemanan berubah menjadi asmara. Dan di bulan Juli ini, kamu cenderung tertarik kepada sosok yang dewasa, rendah hati, dan bisa diajak berbicara dari hati ke hati. Jika kamu sudah memiliki pasangan, hubungan dapat menjadi lebih romantis melalui percakapan yang lebih intim, jalan-jalan singkat, atau melakukan hobi bersama. Tetapi kamu perlu berhati-hati, karena pada fase ini, kamu bisa menjadi lebih overthinking atau terlalu kritis terhadap pasangan. Kesalahpahaman juga bisa terjadi karena terlalu sensitif terhadap kata-kata. Gemini. Untuk teman-teman Gemini Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Juli ini, sektor keuangan kamu sedang mendapat sorotan. Saat ini, planet pelindung kamu, Merkurius, sedang retrograde di rumah kedua kamu di Cancer. Itu artinya kamu mungkin perlu menyusun ulang anggaran atau rebudgeting karena adanya pengeluaran yang tidak terduga atau memperbaiki kesalahan finansial masa lalu. Selain itu, kamu juga akan jauh lebih rentan melakukan emotional spending atau membeli sesuatu bukan karena butuh, melainkan untuk memenuhi kenyamanan emosional sesaat. Merkurius retrograde sendiri berjalan sampai tanggal 24 Juli. Jadi pada periode ini, jika kamu berencana melakukan investasi besar, menandatangani kontrak kerja baru, atau membuat kesepakatan bisnis, jika memungkinkan, sebaiknya tahan dulu, karena resiko adanya detil kecil yang terlewat karena bias emosional sangat tinggi. Jadi gunakan waktu ini murni untuk meninjau ulang rencana keuangan kamu. Selain itu, rumah kedua juga berkaitan dengan nilai diri atau self-worth. Artinya pada periode ini, akan muncul pertanyaan-pertanyaan di benakmu seperti, apakah saya dihargai sesuai kemampuan saya? Apakah pekerjaan saya sepadan dengan usaha yang saya keluarkan? Apa sebenarnya yang saya anggap berharga dalam kehidupan? Sebagai catatan, pada periode ini, merapikan lemari pakaian dan membuang atau menyumbangkan baju lama dipercaya dapat melancarkan aliran rezeki. Jika tertarik dengan tips ini, kamu dapat mempraktekannya. Selanjutnya, kita akan membahas energi Saturnus. Saturnus saat ini sedang retrograde di rumah ke-11 kamu. Itu artinya kamu mungkin merasa agak asing atau menarik diri dari grup chat atau komunitas yang biasanya kamu ikuti. Ini bukanlah hal buruk, ini adalah dorongan dari energi semesta agar kamu tidak membuang-buang energi kamu yang berharga untuk koneksi yang dangkal. Selain itu, isu-isu lama yang berkaitan dengan gesekan ego di masa lalu bisa muncul kembali ke permukaan. Jika ada ganjalan, persaingan terselubung, atau miskomunikasi dengan teman atau rekan di dalam organisasi beberapa bulan lalu, fase ini akan memaksa kamu untuk menyelesaikannya secara dewasa. Saturnus retrograde di rumah ke-11 adalah waktu yang tepat bagi kamu untuk meninjau ulang strategi cita-cita jangka panjang. Kamu bisa gunakan waktu ini untuk memeriksa detail strategi, manajemen waktu, dan kesiapan realistis kamu sebelum mengeksekusinya kembali nanti. Lalu Jupiter baru saja memasuki zodiak Leo di rumah ketiga kamu. Itu artinya pikiran kamu menjadi lebih kreatif dan kamu memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam berbicara. Karisma Leo akan melekat pada suara atau tulisan kamu. Kamu akan tampil lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, melakukan presentasi, atau sekedar mengobrol sehari-hari. Orang-orang akan lebih mudah mendengarkan dan terpesona oleh antusiasme kamu. Energi Jupiter juga memberikan keberuntungan dalam belajar, mengajar, dan keterampilan baru. Kamu menjadi mudah menyerap ilmu. Pikiran kamu seperti spons yang sangat cepat menangkap konsep-konsep baru, terutama yang memiliki unsur kreativitas atau kepemimpinan. Kamu juga mungkin merasakan dorongan kuat untuk mengajar, membuat tutorial, atau membagikan keahlian kamu kepada orang lain. Kamu akan menemukan kegembiraan besar saat menjadi mentor atau menjadi sumber informasi bagi lingkungan kamu. Lalu mengenai hubungan asmara, buat yang masih single, peluang asmara bisa datang dari lingkungan dekat rumah atau dikenalkan oleh anggota keluarga. Di bulan Juli ini, kamu sendiri lebih tertarik kepada orang yang tampak bersih, rapi, sopan, dan dewasa. Namun seandainya peluang asmara itu datang, kamu sendiri cenderung selektif dan berhati-hati. Jadi ini perlu menjadi catatan tersendiri bagi kamu. Untuk yang sudah memiliki pasangan, ini adalah fase yang luar biasa untuk mempererat intimasi di dalam rumah. Kencan terbaik saat ini adalah aktivitas mager atau lazy dating yang produktif di rumah, seperti masak bersama, dekorasi kamar bersama, atau deep talk tentang masa depan sambil menikmati ruang privat. Cancer. Untuk teman-teman Cancer Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Juli ini energinya cenderung intuitif dan emosional terhadap kamu, dan energi ini mendorong kamu melakukan introspeksi dan rekoneksi.
Jadi pada bulan ini kamu bisa saja menghubungi kembali teman lama, kerabat, teman sekolah, atau tetangga yang sudah lama tidak kamu temui. Kamu juga memiliki kecenderungan mengamati tindakan diri sendiri secara sadar dan menangkap kesalahan atau kebiasaan buruk untuk kemudian diperbaiki secara psikologis atau emosional. Karena Merkurius retrograde di zodiak kamu akan menjadi jauh lebih sensitif, emosional, dan mudah terharu pada periode ini. Memori masa lalu atau perasaan-perasaan yang selama ini kamu pendam di alam bawah sadar akan naik ke permukaan untuk diakui dan diproses. Di bulan Juli ini juga mudah terjadi kesalahpahaman. Orang lain mungkin akan salah paham dalam mengartikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau ucapan kamu. Masukan saya pada bulan Juli ini adalah berusahalah untuk berpikiran positif dan menjaga mood tetap baik. Karena jika mood kamu buruk, ini akan mempengaruhi energi fisik dan kamu akan mudah merasa lelah. Selanjutnya mengenai kehidupan karir. Pertama-tama Saturnus dan Neptunus sedang retrograd atau bergerak mundur secara visual di rumah karir kamu di Aries. Itu artinya jika selama beberapa tahun terakhir kamu mengejar target karir, status, atau proyek publik yang ternyata hanya berdasarkan ekspektasi semu atau sekedar memuaskan ego kamu, Neptunus akan melarutkan kabut tersebut dan kamu dipaksa melihat realita kehidupan tanpa penutup mata. Energi kedua planet ini juga memaksa kamu untuk melakukan penundaan, perlambatan, atau revisi total pada ambisi atau proyek besar yang ingin kamu luncurkan. Alam semesta sengaja menekan tombol rem agar kamu mengevaluasi kembali bagaimana cara kamu memimpin dan menampilkan otoritas kamu di hadapan publik. Ini adalah waktu untuk memperbaiki kesalahan manajerial masa lalu, bukan untuk memaksakan ekspansi baru yang agresif. Pada fase ini, kamu juga rentan merasa kehilangan arah atau mempertanyakan tujuan hidup profesional kamu. Ketakutan akan gagal, rasa bersalah, merasa tidak layak bisa muncul dalam benak kamu. Sisi positifnya adalah, ini adalah proses pembersihan yang krusial. Kombinasi ini sedang meruntuhkan struktur karir yang sudah usang atau tidak otentik agar kamu bisa membangun kembali tujuan profesional yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memuaskan secara spiritual. Selanjutnya mengenai energi Jupiter. Jupiter baru saja memasuki zodiak Leo dan energi ini akan melekat pada kamu selama 12 bulan ke depan. Jupiter saat ini berada di rumah kedua kamu, yang artinya kamu mungkin akan mengalami peningkatan pendapatan, baik melalui kenaikan gaji, bonus, maupun hasil dari bisnis yang berkembang. Peluang untuk menghasilkan uang dari sumber-sumber baru juga berdatangan. Karena berada di Leo, uang atau keuntungan finansial kemungkinan besar akan datang ketika kamu berani menampilkan bakat kreatif, kepemimpinan, atau keahlian unik kamu ke dunia luar. Selain itu, kamu juga akan merasa jauh lebih percaya diri dengan kemampuan yang kamu miliki. Kamu tidak lagi ragu untuk meminta bayaran yang layak atas jasa atau karya yang kamu hasilkan. Kamu menjadi lebih berani dalam memasang tarif tinggi atas kontribusi kamu. Kamu juga akan merasakan dorongan kuat untuk menginvestasikan uang kamu pada aset-aset yang bernilai tinggi atau membeli barang-barang yang memuaskan estetika kamu seperti gadget dengan spesifikasi tinggi, perhiasan, atau dekorasi yang membuat kamu bangga memilikinya. Hal yang perlu diwaspadai pada fase ini adalah over-optimis dan pemborosan. Ini adalah jebakan terbesar Jupiter di rumah kedua. Karena kamu merasa rezeki sedang lancar dan selalu ada jalan, kamu bisa menjadi sangat royal dan boros. Energi Leo yang gengsian berpadu dengan Jupiter yang ekspansif bisa membuat kamu terlalu gampang mentraktir orang lain atau membeli barang mewah di luar kebutuhan nyata. Lalu mengenai kehidupan asmara, bulan Juli ini pesona kamu memikat orang-orang dengan kepribadian rapi, teratur, dan cerdas. Jika kepribadian tersebut merupakan kriteria kamu, maka ini adalah peluang asmara yang baik untuk kamu. Lalu potensi asmara itu sendiri datang dari aplikasi kencan, forum digital, atau lingkungan sehari-hari. Buat yang sudah memiliki pasangan, transit ini meminta kamu untuk tidak memendam kecurigaan atau kecemburuan. Jika ada hal yang mengganjal di dalam hati, bicarakan dengan kepala dingin dan bahasa yang jelas, lembut, serta solutif. Leo, untuk teman-teman Leo Sun, Moon, atau Ascendant, di bulan Juli ini, kamu memancarkan aura yang positif kepada orang lain. Meskipun energi Merkurius membuat kamu menjadi melankolis, namun energi tersebut tidak menghalangi kamu untuk memancarkan optimisme dan rasa percaya diri ke orang-orang sekitar kamu. Dalam astrologi, Jupiter adalah planet keberuntungan, dan saat ini Jupiter berada di Leo di rumah ke-1 kamu, yang artinya kamu mudah sekali menjadi pusat perhatian. Selama transit ini, karisma kamu akan terpancar sangat kuat. Kamu akan tampil jauh lebih berani, ceria, dan penuh aura kepemimpinan. Orang lain akan melihat kamu sebagai sosok yang hangat, murah hati, dan memikat. Kamu sendiri juga akan menjadi magnet bagi peluang-peluang baru. Keberuntungan yang datang bukan karena kamu mengejarnya secara agresif, melainkan karena orang lain tertarik pada optimisme dan energi positif yang kamu pancarkan. Selain itu, kamu mungkin juga merasakan dorongan kuat untuk mengubah penampilan fisik. Pada dasarnya, ini adalah waktu yang sangat umum bagi seseorang untuk melakukan makeover total, memilih gaya berpakaian yang lebih berani, atau mengubah potongan rambut. Selain itu, pandangan kamu terhadap masa depan juga akan semakin positif. Hambatan-hambatan mental yang sempat menahan kamu seolah luruh. Kamu merasa siap mengambil resiko besar dan mengejar apa yang benar-benar membuat jiwa kamu bangga dan bahagia. Ini adalah waktu terbaik untuk memulai proyek mandiri yang sepenuhnya berpusat pada pengembangan potensi diri kamu sendiri. Namun ada hal yang perlu diwaspadai pada transit ini.
Transit ini terkadang bisa membuat kamu terlalu santai menikmati hidup, suka kulineran mewah, dan berpotensi mengalami kenaikan berat badan. Lalu energi Jupiter di Leo juga bisa memicu sifat arogan, merasa selalu benar, atau terlalu dramatis dalam mengekspresikan diri. Kamu juga rentan mengumbar janji secara berlebihan. Kamu mungkin merasa begitu kuat dan mampu melakukan apa saja sehingga rentan mengambil terlalu banyak komitmen atau menjanjikan sesuatu di luar kapasitas kamu. Selanjutnya mengenai energi Merkurius. Merkurius saat ini sedang retrograd atau bergerak mundur di rumah ke-12 kamu di Cancer, yang artinya kamu menjadi muda bernostalgia. Ingatan tentang masa kecil, orang-orang dari masa lalu, kesedihan lama, atau rasa bersalah yang sempat kamu pendam, mendadak muncul kembali ke permukaan pikiran. Mereka muncul bukan untuk menyakiti kamu, melainkan karena meminta kamu untuk mengevaluasi, memproses emosi tersebut secara dewasa, memaafkannya, dan melepaskannya. Pada periode ini, kamu cenderung mudah merasa lelah dan membuat kamu sangat ingin menutup diri dari kebisingan dunia luar. Berinteraksi dengan banyak orang atau terlalu aktif di media sosial akan terasa sangat menguras energi kamu. Hal yang harus kamu waspadai adalah pikiran yang overthinking dan melankolis berlebih. Energi air yang sangat pekat pada periode ini bisa membuat pikiran kamu terombang-ambing oleh perasaan sentimental yang berlebihan. Waspadai kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri atas kegagalan masa lalu. Pada fase ini, sangat disarankan bagi kamu untuk melakukan terapis batin, meditasi, atau journaling untuk mengobati overthinking kamu. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai energi Saturnus dan Neptunus. Di bulan Juli ini, Saturnus dan Neptunus sedang retrograd di rumah ke-9 kamu di Aries. Itu artinya akan ada hambatan dalam hal perjalanan jauh, urusan imigrasi atau visa, atau melanjutkan studi tinggi. Energi Saturnus meminta kamu untuk tidak memaksa mendobrak pintu yang sedang tertutup. Jadi, gunakan waktu ini untuk memeriksa kembali detail-detail dokumen, kurikulum, atau rencana perjalanan kamu agar tidak ada kesalahan fatal di kemudian hari. Energi transit ini juga membimbing kamu untuk melepaskan ketergantungan dari opini publik, tren ideologi, atau dogma kelompok. Kamu diajak merumuskan sendiri blueprint moral dan kebijaksanaan hidup kamu. Kamu tidak lagi menelan mentah-mentah apa yang dikatakan orang lain, melainkan menguji kebenaran tersebut lewat pengalaman empiris kamu sendiri. Lalu mengenai kehidupan asmara, seperti yang sudah disampaikan, pesona kamu di bulan Juli ini sangat kuat. Ditambah lagi kamu sendiri memiliki optimisme yang tinggi baik dalam hal asmara, kehidupan sehari-hari, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan. Dan ini tentunya memberikan efek magnetis terhadap kamu. Di bulan Juli ini, energi kamu memikat orang-orang dengan kepribadian mandiri, memiliki nilai diri yang tinggi, dan berkepribadian dewasa. Dan orang-orang yang mendekati kamu pun bukan hanya untuk bersenang-senang belaka, tapi mereka melihat kamu sebagai sosok potensi jangka panjang dalam kehidupan mereka. Virgo. Untuk teman-teman Virgo Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan berbicara mengenai energi Jupiter, karena energi Jupiter akan melekat pada kamu sampai 12 bulan ke depan. Jupiter baru saja memasuki zodiak Leo dan berada di rumah ke-12 kamu. Itu artinya Jupiter di sini akan menjadi pelindung spiritual kamu. Kamu mungkin akan merasa bahwa dalam situasi sesulit apapun di balik layar, selalu ada jalan keluar yang datang di menit-menit terakhir. Ini adalah transit di mana keberuntungan tak terlihat bekerja untuk menyelamatkan kamu dari kerugian besar atau masalah hukum atau kesehatan. Kamu mungkin juga terdorong untuk melakukan tindakan amal, membantu orang lain, atau menyumbang secara anonim, dan kamu merasa bahagia hanya dengan melihat orang lain terbantu, bukan karena ingin dipuji. Selain itu, energi Jupiter juga mendorong kamu melepaskan, membuang, dan memisahkan diri dari masa lalu yang sudah tidak lagi berperan penting dalam hidup kamu. Periode ini juga merupakan waktu yang sangat baik untuk melakukan pekerjaan di balik layar, dan kamu sangat menikmati kesendirian kamu pada saat bekerja. Dalam hal keuangan, energi Jupiter bisa membuat kamu melakukan banyak pengeluaran untuk hal-hal yang kamu nikmati seperti pendidikan, perjalanan, atau pencarian spiritual. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai planet penguasa kamu, yaitu Merkurius. Saat ini Merkurius sedang retrograd di rumah ke-11 kamu di Cancer. Itu artinya ada kemungkinan besar kamu akan dihubungi kembali oleh teman-teman lama, mantan rekan organisasi, atau komunitas yang sudah bertahun-tahun tidak kamu jumpai. Dan tentu saja, ini adalah kesempatan yang baik bagi kamu untuk meluruskan kesalahpahaman lama, menyambung kembali silaturahmi yang terputus, atau sekedar bernostalgia mengenang masa-masa indah. Selain itu, kamu juga akan menjadi sangat sensitif terhadap dinamika kelompok. Jika kamu merasa berada di sebuah komunitas atau pertemanan yang terasa palsu, toksik, atau tidak lagi memberikan rasa aman secara emosional, kamu akan memilih untuk menarik diri. Kamu menyadari bahwa kamu lebih butuh beberapa teman dekat yang tulus ketimbang ratusan jaringan yang dangkal. Karena Merkurius mengontrol komunikasi dan ia sedang berjalan mundur di rumah komunitas, maka pesan teks di grup WhatsApp atau media sosial lainnya sangat rentan disalahpahami. Sesuatu yang kamu maksudkan sebagai bentuk kepedulian atau candaan bisa ditangkap sebagai sikap yang terlalu defensif atau menyinggung perasaan orang lain. Pada fase ini, proyek tim atau kelompok juga bisa tersendat. Jika kamu sedang memimpin atau terlibat dalam proyek kolaborasi, bersiaplah menghadapi penundaan, salah jadwal, atau miskomunikasi. Ini adalah waktu untuk merevisi rencana, bukan meluncurkan kampanye atau proyek besar baru ke publik. Selanjutnya mengenai energi Saturnus dan Neptunus. Saat ini kedua planet ini sedang retrograd di rumah ke-8 kamu.
Pada periode ini, energi Neptunus bisa menarik kabut ilusi dari keputusan finansial masa lalu. Jika kamu pernah tergiur investasi yang tampak terlalu indah untuk jadi kenyataan atau tidak transparan dalam urusan keuangan, fase ini akan menampilkan kenyataan pahit yang harus kamu terima. Di saat yang sama, Saturnus datang sebagai pengawas yang tegas. Kamu dipaksa untuk melunasi hutang yang tertunda, merapikan urusan pajak, atau menegosiasikan ulang pembagian keuntungan. Saturnus tidak mengizinkan kamu bersikap impulsif dalam mengelola aset bersama. Ia menuntut kedisiplinan dan struktur yang nyata. Lalu mengenai hubungan asmara, daya pikat kamu di bulan ini sangat kuat. Orang lain akan melihat kamu sebagai sosok yang menawan, rapi, cerdas, dan memikat. Namun di bulan Juli ini, kamu akan cenderung memilih untuk berteman dan mengamati mereka dari jarak aman terlebih dahulu sebelum benar-benar mempercayai mereka. Kamu sendiri lebih memilih menyimpan perasaan terhadap seseorang tanpa mengungkapkannya. Intinya energi asmara di bulan ini cenderung lebih privat atau tidak terlalu dipublikasikan. Selain itu di periode ini juga ada kemungkinan bagi kamu untuk bertemu atau berhubungan kembali dengan mantan atau gebetan lama. Buat yang sudah memiliki pasangan, fokus hubungan kamu di bulan Juli akan bergeser ke ranah yang lebih dalam, bukan lagi sekedar kencan bersenang-senang, melainkan tentang keterbukaan emosional dan finansial bersama. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendiskusikan batasan-batasan atau meluruskan ganjalan emosional yang selama ini dipendam di balik layar. Libra, untuk teman-teman Libra Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Jupiter karena energi ini akan melekat pada kamu sampai 12 bulan ke depan. Saat ini Jupiter baru saja memasuki zodiak Leo dan berada di rumah ke-11 kamu. Itu artinya jika selama 1 tahun terakhir kamu benar-benar telah bekerja keras, maka Jupiter akan memberikan imbalan atas kerja kerasmu. Dan imbalan ini bisa berupa peningkatan pendapatan, pengakuan sosial, gelar kehormatan, hingga tunjangan dari pemerintah. Selain itu perpindahan Jupiter ke zodiak baru juga menandakan adanya mimpi jangka panjang. Dan jika itu dimulai sekarang, hasilnya akan terlihat 1-2 tahun ke depan. Di periode ini, lingkaran pertemanan kamu akan meluas secara masif. Kamu akan menjadi sosok yang sangat disukai, populer, dan dihormati di kelompok kamu. Energi Jupiter di sini juga bisa menghubungkan kamu dengan orang-orang sukses, berkuasa, atau bermurah hati yang siap membuka pintu peluang baru bagi kamu. Selain itu, di periode ini, kamu juga mungkin akan memutus hubungan dengan teman yang membuang-buang waktu dan melepaskan tujuan lama untuk memberi ruang bagi impian baru yang lebih baik. Lalu pada tanggal 3-5 Juli, Mars dan Uranus akan berkonjungsi di rumah ke-9 kamu, yang artinya di sini adalah ada potensi kejutan dalam hal perjalanan dan studi. Mungkin kamu tiba-tiba memiliki kesempatan mendadak untuk berpergian ke luar negeri, mengunjungi tempat jauh, atau peluang studi yang tidak terduga. Kamu juga mungkin mengalami momen pencerahan tiba-tiba, seperti sambaran petir yang memberikan jawaban atas suatu masalah dari perspektif yang lebih tinggi. Selanjutnya mengenai energi Merkurius, Merkurius saat ini sedang retrograd atau bergerak mundur di rumah ke-10 kamu. Itu artinya, ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan proyek kerja yang tertunda, memperbaiki kesalahan, atau memperbarui rencana yang sudah ada. Kamu juga mungkin akan berurusan dengan pihak otoritas atau pemerintah terkait pajak atau hutang. Di periode ini, rencana kamu mungkin berubah secara tiba-tiba, sehingga kamu perlu beradaptasi dengan cepat. Selain itu, kamu juga perlu berhati-hati dalam menyampaikan pesan, email, atau presentasi, karena di bulan ini energinya dapat merusak komunikasi atau rentan terjadi kesalahpahaman. Lalu mengenai energi Saturnus dan Neptunus, di bulan ini, kedua planet ini akan retrograd di rumah ke-7 kamu. Itu artinya, kamu akan memikirkan kembali hubungan kamu dengan orang lain, baik itu hubungan pernikahan, kekasih, maupun klien bisnis. Saturnus retrograd datang untuk menguji fondasi hubungan kamu. Saturnus tidak mengizinkan kamu bersikap pasif-agresif atau sekedar mengalah demi kedamaian. Kamu dipaksa melihat apakah hubungan ini memiliki masa depan yang terstruktur, konkret, dan setara, atau hanya sekedar angan-angan belaka. Lalu mengenai kehidupan asmara, seperti yang sudah dibahas, buat yang sudah menikah, ini adalah waktu bagi kamu untuk mengevaluasi hubungan kamu. Jika selama ini kamu atau pasangan kamu selalu mengalah dalam perselisihan, maka pada periode ini bisa muncul batasan-batasan yang tercipta oleh kedua belah pihak. Di bulan Juli ini, kamu juga dituntut untuk lebih dewasa, realistis, serta memperkuat komitmen dalam hubunganmu. Kamu juga perlu berhati-hati akan sikap terlalu cerewet atau kritis terhadap pasanganmu. Untuk yang masih single, kamu mungkin akan mendapati diri kamu terjebak dalam fantasi romantis yang intens dengan seseorang yang kamu temui di komunitas sosial media atau lingkungan pendidikan atau perjalanan jauh. Namun alih-alih langsung mendekatnya secara belak-belakan, kamu akan memilih untuk mengamati detil perilakunya secara diam-diam demi memastikan keamanan emosional kamu. Scorpio, untuk teman-teman Scorpio Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Jupiter, karena energi ini akan melekat pada kamu selama 12 bulan ke depan. Saat ini Jupiter berada di Leo di rumah ke-10 kamu. Itu artinya, ini adalah waktu untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, promosi, atau memperluas bisnis kamu. Kamu mungkin mendapatkan ide baru tentang pekerjaan atau misi hidup yang menjadi sumber pertumbuhan selama 12 bulan ke depan. Jika saat ini kamu tidak yakin dengan karir kamu, Jupiter memberikan kesadaran lebih tinggi untuk menemukan misi hidup kamu, baik itu menjadi orang tua atau profesi tertentu.
Bahkan bagi mereka yang sudah lama tidak bekerja, ini adalah periode untuk memulai perjalanan karir atau menemukan minat baru. Selain itu, di bulan Juli ini, Jupiter beroposisi dengan Pluto, yang dimana ini mungkin menciptakan situasi stres atau tekanan terkait pembagian kekuasaan antara kehidupan keluarga dengan kehidupan karir. Transit ini juga dapat mengubah status sosial, seperti pernikahan atau perceraian, dan meningkatkan kesuburan atau hasil positif terkait anak-anak. Selanjutnya mengenai energi Merkurius. Merkurius di bulan Juli ini akan bergerak mundur di rumah ke-9 kamu, yaitu di Cancer. Itu artinya pikiran kamu akan sangat tertarik pada subjek yang berkaitan dengan masa lalu, sejarah, silsilah, antropologi, atau bagaimana budaya dan sistem kepercayaan terbentuk dari akar fondasinya. Gaya berbicara atau menulis kamu pun akan terasa sangat protektif, penuh empati, dan menyentuh hati orang lain. Kamu mampu menyampaikan ide-ide filosofis yang berat dengan cara yang intim, layaknya berbicara dengan keluarga sendiri. Mengenai urusan pendidikan tinggi, kamu mungkin akan lebih memilih metode pembelajaran yang nyaman, seperti kelas daring dari rumah atau mengulik riset mendalam di ruang privat kamu sendiri tanpa gangguan luar. Lalu pada tanggal 3-5 Juli, ada konjungsi kuat yang akan terjadi, yaitu Mars akan berkonjungsi dengan Uranus di rumah ke-8 kamu. Itu artinya, kamu mungkin lebih mudah terpicu untuk bereaksi secara emosional atau terlibat dalam perebutan kekuasaan terkait uang, nilai-nilai, asuransi, atau warisan. Selain itu, berhati-hatilah dalam berkendara maupun bertransportasi, karena pada fase ini, resiko kecelakaan meningkat. Sisi positif dari transit ini adalah, energi ini seperti bedah laser yang mampu memotong trauma masa lalu, obsesi, atau situasi, dan orang-orang yang beracun dalam hidup kamu secara tiba-tiba. Lalu mengenai kesehatan, energi Saturnus akan memunculkan gejala-gejala sakit jika selama ini kamu tidak merawat tubuh kamu dengan baik. Peran Saturnus di sini adalah sebagai pengawas yang tegas. Kamu seperti dipaksa untuk membangun kembali struktur olahraga, diet, dan pola hidup yang disiplin. Lalu mengenai rutinitas dan pekerjaan, energi Neptunus dapat menyebabkan miskomunikasi, human error, atau kamu bisa merasa dimanfaatkan oleh rekan kerja karena terlalu sering mengorbankan diri demi membantu mereka. Di tempat kerja, kamu mungkin perlu melakukan upaya ekstra untuk mengkoreksi atau menyelesaikan suatu proyek. Mengenai hubungan asmara, energi asmara kamu terbilang baik, daya pikir kamu juga cukup kuat, dan aura kamu menarik perhatian orang-orang dari kalangan lingkungan kerja maupun suatu komunitas. Orang-orang yang mendekati kamu pun bisa dari berbagai kalangan. Bisa orang yang mempunyai jabatan tinggi, latar belakang yang unik dan tidak biasa, atau bisa juga dari kalangan pemerintahan. Pada bulan Juli ini, juga ada potensi pertemanan berubah menjadi asmara. Tapi di sisi lain, kamu bisa menjadi sangat pemilih dan bersikap independen, sehingga bisa memperkecil peluang terciptanya potensi asmara. Namun secara keseluruhan, atmosfer asmara di bulan Juli ini akan terasa menyenangkan dan ramai. Sagittarius. Untuk teman-teman Sagittarius Sun, Moon, atau Ascendant, kalian adalah salah satu dari zodiak yang terdampak kuat dari energi planet Jupiter. Jupiter sendiri adalah planet keberuntungan, dan keberuntungan ini bukan hanya di bulan Juli saja, tetapi sampai 12 bulan ke depan. Oke, pertama-tama kita akan membicarakan planet penguasa kamu yaitu Jupiter. Jupiter saat ini berada di rumahnya sendiri, yaitu di rumah ke-9 kamu di Leo. Ini artinya kamu akan merasakan peningkatan vibrasi dan rasa kesejahteraan secara keseluruhan. Kamu akan menjadi lebih antusias, lebih percaya diri, dan ketahanan fisik kamu pun juga meningkat. Selain itu, transit ini juga menandakan berakhirnya tekanan tanggung jawab dan emosional yang kamu jalani selama 3 tahun terakhir akibat dari aspek square Saturnus di Pisces. Transit ini juga mendatangkan banyak peluang emas, baik dalam hal karir, akademis, maupun proyek personal. Jika kamu sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi, mengambil sertifikasi, atau mempelajari keterampilan baru, ini adalah waktu di mana kecerdasan kamu akan sangat bersinar. Kamu tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga mampu mengajarkannya atau mempublikasikannya dengan penuh karisma. Kamu juga akan tertarik pada konsep-konsep spiritual, kebijaksanaan kuno, atau pandangan dunia yang lebih luas. Kamu akan menemukan kedamaian batin melalui pemahaman filosofis atau spiritual. Selain itu, transit ini juga sangat mendukung rencana kamu untuk melakukan perjalanan jarak jauh, baik untuk liburan, studi, maupun urusan profesional ke luar negeri. Perjalanan ini tidak hanya sekedar rekreasi, melainkan akan membuka mata kamu dan membawa berkah besar bagi masa depan. Jika kamu adalah seorang konten kreator, penulis, atau pengusaha, proyek atau ide-ide kamu akan memiliki daya jangkau yang luas hingga ke tingkat internasional. Namun ada hal yang tetap perlu kamu waspadai, yaitu sikap merasa paling benar. Perpaduan Jupiter dan Leo di rumah ke-9 bisa memicu sifat dogmatis. Waspadai kecenderungan untuk merasa pandangan hidup atau keyakinan kamu adalah yang paling benar dan mengabaikan perspektif orang lain. Di periode ini, kamu juga bisa terlalu optimis buta sehingga kamu beresiko mengambil keputusan finansial atau komitmen besar tanpa perhitungan matang. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai energi Merkurius. Merkurius saat ini sedang retrograde atau bergerak mundur di rumah ke-8 kamu. Itu artinya akan ada perenungan atau diskusi mengenai trauma masa lalu, hubungan intim, atau masalah keuangan bersama seperti pajak, asuransi, atau warisan. Beruntungnya, energi Jupiter di rumah ke-9 akan membuat kamu lebih mudah memaafkan dan melepaskan hal negatif tersebut. Lalu mengenai energi Saturnus dan Neptunus, saat ini kedua planet ini sedang retrograde di rumah ke-5 kamu. Itu artinya sektor hobi, proyek seni, dan kreativitas kamu akan terdampak.
Misalnya, kamu mendadak merasa kehilangan inspirasi atau arah kreatif. Proyek hobi yang biasanya terasa menyenangkan bisa terasa seperti beban atau tugas berat. Jika kamu sudah memiliki anak, transit ini menandakan fase di mana kamu harus mengevaluasi pola asuh kamu. Mungkin selama ini batasan kamu terlalu longgar, sehingga sekarang Saturnus menuntut kamu untuk menerapkan kedisiplinan yang lebih konsisten namun tetap penuh kasih. Lalu mengenai hubungan asmara, buat kalian yang berstatus duda atau janda, energi Jupiter bisa membuka peluang bagi kalian untuk pernikahan kedua. Buat kalian yang mempunyai gebetan, energi Neptunus retrograde bisa menarik kabut fantasi dari kehidupan asmara kamu. Jika selama ini kamu cenderung mengidolakan gebetan, terjebak dalam cita platonis yang tidak realistis, atau terbuai oleh janji manis seseorang yang sebenarnya tidak jelas, kenyataan aslinya akan tersingkap. Buat yang sudah menikah, hati-hati adanya potensi pertengkaran atau perselisihan yang datang secara tiba-tiba yang penyebabnya terasa absurd, tidak masuk akal, atau tidak bisa dimengerti. Tetapi di saat yang sama, juga ada potensi percakapan kamu dengan pasangan kamu menjadi lebih intim. Obrolan kamu dengan pasangan kamu pun bisa menjadi lebih dalam. Kamu bisa menjadi lebih nyaman membicarakan hal-hal yang biasanya tabu atau sensitif, seperti ketakutan terdalam, trauma masa lalu, atau fantasi intim secara jujur dengan pasangan kamu. Buat yang masih single, peluang asmara kamu bisa datang melalui pekerjaan atau lingkungan profesional. Aura kamu sendiri memikat orang dengan kepribadian serius dan bertanggung jawab. Capricorn. Untuk teman-teman Capricorn Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Jupiter di rumah ke-8 kamu, yang dimana energi ini akan melekat kepada kamu sampai 12 bulan ke depan. Rumah ke-8 adalah rumah psikologis, privasi, dan eliminasi. Jadi kehadiran Jupiter di sini bisa memberikan rasa hangat dan lembab yang membantu kamu melepaskan trauma masa lalu dengan lebih mudah dan lancar. Transit ini sangat kuat untuk regenerasi, dan energi ini memiliki potensi penyembuhan spontan dari masalah kesehatan yang serius seperti kanker atau penyakit berat lainnya. Energi Jupiter juga dapat menyembuhkan luka batin terkait ketakutan akan kematian, serta hambatan dalam kepercayaan dan keintiman. Jika selama ini kamu memiliki masalah kepercayaan yang menghambat kedekatan seksual, Jupiter dapat meremajakan dan menyembuhkan kehidupan seks kamu, memungkinkan kamu untuk membuka diri secara mendalam kepada pasanganmu. Rumah ke-8 juga mengatur keuangan bersama dan sumber daya milik orang lain. Kamu mungkin mendapatkan dukungan pemerintah, bantuan finansial dari orang lain, atau peningkatan pendapatan pasangan. Selain itu, ini adalah waktu yang sangat baik untuk belajar tentang pajak atau melakukan investasi jangka panjang. Pada sebagian orang, energi Jupiter di sini bisa mendatangkan keuntungan finansial besar dari investasi bertahun-tahun di masa lalu. Tapi untuk sebagian orang lainnya, transit ini menandakan tahap awal dalam perjalanan investasi kamu, yang hasilnya akan terlihat dalam siklus 12 tahun ke depan. Transit Jupiter di rumah ke-8 bisa mendatangkan transformasi besar, transformasi yang membawa perubahan hidup yang drastis dan cepat, seperti perceraian atau relokasi yang terasa seperti angin puting beliung, namun bertujuan membawa kamu ke tempat yang lebih indah. Selanjutnya mengenai energi Merkurius. Merkurius saat ini sedang retrograd atau bergerak mundur di rumah ke-7 kamu. Itu artinya kamu mungkin bertemu kembali dengan mantan kekasih, teman lama, atau anggota keluarga yang sudah lama tidak terlihat. Selain itu, ini adalah waktu yang tepat untuk membahas isu-isu terpendam atau ketidakseimbangan dalam hubungan pribadi maupun bisnis. Jika satu pihak memberi lebih banyak daripada yang lain, negosiasi ulang aturan atau kontrak diperlukan agar hubungan tetap adil. Pada fase ini juga ada potensi penundaan penandatanganan kontrak karena adanya detail yang perlu diperbaiki atau disesuaikan kembali. Lalu pada tanggal 3-5 Juli, Mars dan Uranus bergabung di rumah ke-6 kamu, dan ini memicu siklus baru yang mengejutkan. Energi ini bisa memberikan perubahan mendadak dalam lingkungan kerja, penggunaan perangkat lunak baru, atau bahkan memulai pekerjaan baru secara tiba-tiba. Pada periode ini, kamu juga merasa lebih produktif dan efisien. Namun berhati-hatilah pada minggu pertama Juli, karena posisi ini rentan terhadap kecelakaan atau masalah saraf akibat energi yang terlalu meledak-ledak. Lalu mengenai energi Saturnus, Saturnus akan retrograd pada tanggal 26 Juli di rumah keempat kamu. Itu artinya, kamu mungkin perlu meluncurkan lebih banyak energi untuk urusan keluarga, merawat orang tua, atau menata ulang dinamika di dalam rumah tempat tinggal kamu. Misalnya seperti harus memperbaiki atap yang bocor, pipa air, atau melakukan renovasi. Atau bisa juga, masalah-masalah lama yang belum tuntas di masa lalu bisa muncul kembali ke permukaan. Saturnus retrograd juga bisa bertindak seperti rem darurat untuk ambisi karir kamu. Kamu tidak bisa melesat maju di dunia luar jika fondasi batin kamu di dalam rumah sedang rapuh. Gunakan waktu ini untuk beristirahat, memproses emosi, dan memperkuat jangkar internal kamu sendiri. Hal yang perlu diwaspadai adalah, kamu mungkin bisa merasa lingkungan rumah terasa dingin, sepi, atau tidak mendukung emosi kamu. Waspadai kecenderungan untuk menarik diri terlalu dalam secara emosional dari orang-orang tersayang karena takut membebani mereka. Lalu mengenai hubungan asmara, untuk yang masih single, potensi asmara datang dari lingkungan pendidikan seperti tempat kuliah, seminar, atau bahkan luar negeri. Lalu di bulan ini, kamu mudah tertarik dengan orang yang memiliki wawasan luas, cerdas, atau memiliki latar belakang yang menantang pikiran kamu. Bagi yang sudah memiliki pasangan, ada potensi kuat bagi kamu untuk menjalin hubungan jarak jauh atau LDR-an. Selain itu, ini adalah waktu yang baik dan romantis berkencan dengan pasangan ke luar negeri. Aquarius. Untuk teman-teman Aquarius Sun, Moon, atau Ascendant,
Pertama-tama kita akan membicarakan energi Jupiter, karena energi ini akan mempengaruhi hubungan pribadi dan keuangan kamu selama 12 bulan ke depan. Jupiter baru saja memasuki zodiak Leo di rumah ketujuh kamu. Itu artinya transit ini membawa keuntungan finansial, dan keuntungan finansial di sini bisa berupa peningkatan jumlah klien serta perluasan popularitas dan audiens. Bagi kamu yang memiliki bisnis, ada potensi pertumbuhan yang sangat cepat, bahkan bisa terasa sangat luar biasa atau meledak dalam semalam. Lalu mengenai hubungan pribadi, bagi yang masih single, ini adalah waktu yang sangat baik untuk menemukan pasangan hidup dalam 12 bulan ke depan. Bagi yang sudah memiliki pacar, ini adalah periode untuk memperkuat ikatan, membangun kepercayaan, dan meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan atau pernikahan. Periode ini juga waktu yang baik bagi kamu untuk memperluas hubungan dan kemitraan. Hubungan kerjasama yang dibangun selama periode ini cenderung berjalan harmonis dan membawa kesuksesan finansial bersama. Hal yang perlu diwaspadai selama periode ini adalah adanya kecenderungan bagi kamu memasang standar atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hubungan kamu, sehingga kamu beresiko kecewa jika mereka menampilkan sifat manusiawi yang tidak sempurna. Lalu mengenai pekerjaan dan rutinitas, saat ini Merkurius sedang retrograd atau bergerak mundur di Cancer. Transit ini seringkali memicu kesalahpahaman di tempat kerja yang disebabkan oleh faktor emosional atau mood. Arahan kerja pun juga bisa terasa membingungkan. Singkatnya, periode ini mudah terjadi miskomunikasi dan human error. Selain itu, bulan Juli ini bukanlah waktu yang tepat untuk meluncurkan sistem atau memulai pekerjaan baru. Sebaliknya, ini adalah waktu yang tepat untuk menengok kembali, merapikan, dan menyelesaikan tugas-tugas administratif yang sempat tertunda. Lalu mengenai kesehatan, transit Merkurius saat ini membuat kamu rentan mengubah stresmu menjadi penyakit fisik. Pada fase ini, tubuh kamu akan bertindak seperti spons yang menyerap emosi kamu. Jika kamu mengalami stres di tempat kerja atau memendam kecemasan, hal itu akan langsung bermanifestasi pada gangguan pencernaan seperti MAH atau asam lambung atau penurunan imunitas tubuh. Pada dasarnya, energi di bulan Juli ini mendorong kamu meninjau kembali pola makan, jam tidur, dan rutinitas olahraga kamu. Selanjutnya pada tanggal 3-5 Juli, Uranus dan Mars bertemu di rumah kelima kamu, yang dapat memberikan ledakan kreativitas dan ide-ide inovatif. Kamu bisa saja mendadak berkeinginan untuk memulai hobi, minat, atau petualangan baru yang memicu adrenalin. Transit ini juga mungkin menciptakan perkembangan mendadak atau kejutan terkait anak-anak atau kehidupan percintaan kamu. Lalu mengenai energi Saturnus, Saturnus di bulan Juli ini akan retrograd di rumah ketiga kamu. Ini artinya kamu diajak untuk beralih dari gaya bicara yang terkadang terlalu blak-blakan menjadi lebih berhati-hati, taktis, dan berbobot khas Saturnus. Selain itu, rumah ketiga juga mengatur alat komunikasi dan transportasi. Jadi ini adalah waktu di mana gadget lama atau kendaraan kamu bisa mendadak menunjukkan masalah struktural yang menuntut kamu untuk melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Fase ini juga bisa membuat hubungan dengan saudara kandung atau tetangga bisa terasa sedikit kaku, berjarak, atau memicu ketegangan lama. Di sisi lain, kamu mungkin dipaksa untuk mengambil tanggung jawab lebih besar untuk membantu mereka, atau sebaliknya, kamu harus belajar membangun batasan yang tegas agar energi kamu tidak terkuras oleh drama mereka. Hal yang perlu diwaspadai dari Saturnus retrograd ini adalah kamu beresiko menjadi terlalu kritis pada diri sendiri dan takut menyuarakan pendapat karena cemas akan dikritik orang lain. Lalu mengenai hubungan asmara, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini adalah momen yang sangat baik untuk meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius, yaitu pertunangan atau pernikahan. Untuk yang masih single, ada peluang bagi kamu mengalami cinta pada pandangan pertama atau ketertarikan instan. Selain itu, juga terdapat peluang bagi kamu untuk bertemu atau terhubung kembali dengan mantan atau gebetan lama untuk menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Pisces. Untuk teman-teman Pisces Sun, Moon, atau Ascendant, pertama-tama kita akan membicarakan energi Jupiter yang akan mempengaruhi pekerjaan dan kesehatan kamu selama 12 bulan ke depan. Saat ini Jupiter berada di rumah ke-6 kamu, yaitu sektor pekerjaan dan kesehatan, yang artinya kamu akan merasakan lingkungan kerja menjadi jauh lebih positif, ceria, dan bersemangat. Hubungan kamu dengan rekan kerja atau anak buah akan berjalan sangat harmonis karena kamu memancarkan aura kepemimpinan yang murah hati. Kita tahu Jupiter adalah planet ekspansi, jadi pada periode ini, buat kalian yang saat ini sedang mencari pekerjaan, peluang untuk mendapatkan pekerjaan akan menjadi lebih tinggi. Energi Jupiter juga memperbesar peluang kamu untuk mendapatkan banyak tawaran proyek baru, peningkatan beban kerja yang menguntungkan, atau mendapat kepercayaan untuk mengelola sistem operasional yang lebih besar. Jika kamu seorang pengusaha, ini adalah waktu terbaik untuk merekrut karyawan baru yang berkualitas dan loyal. Selain itu, transit Jupiter juga meningkatkan energi dan vitalitas kamu. Kamu akan merasa lebih bertenaga dan termotivasi untuk melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Jika selama ini kamu berjuang melawan keluhan kesehatan tertentu, transit ini membawa berkah berupa kesembuhan atau dipertemukannya kamu dengan metode pengobatan dan tenaga medis yang tepat. Namun sebagai catatan, energi Jupiter biasanya bisa memperbesar masalah kesehatan yang sudah ada untuk memaksa dan menyadarkan kamu untuk bergerak ke dalam proses penyembuhan.
Mengenai rutinitas, di periode ini kamu akan menemukan cara-cara baru yang menyenangkan, penuh gaya, dan dramatis untuk menyelesaikan tanggung jawab harian kamu, sehingga pekerjaan sesulit apapun tidak lagi terasa sebagai sebuah beban. Namun hal yang perlu diwaspadai dari transit ini adalah resiko kenaikan berat badan atau masalah kesehatan yang dipicu oleh konsumsi gula, makanan berlemak, atau porsi makan yang berlebihan. Selain itu, Jupiter di rumah ke-6 dapat memperbesar hutang, jadi sangat disarankan untuk tidak mengambil hutang baru selama periode ini. Di bulan ini, energi Jupiter juga bisa memberi sinyal kepada kamu untuk mendekonstruksi pemahaman lama tentang uang, merombak cara kamu menabung, dan menerapkan gaya hidup minimalis dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan. Selanjutnya mengenai energi Merkurius, Merkurius di bulan Juli ini sedang retrograd atau bergerak mundur di rumah kelima kamu. Itu artinya ada potensi munculnya kembali hal-hal terkait masa lalu seperti hobi lama, proyek kreatif, atau bahkan mantan kekasih. Kamu mungkin juga merasa aliran ide baru mendadak tersendat atau hobi yang biasanya menyenangkan terasa membosankan di bulan Juli ini. Jika kamu sedang memiliki anak, komunikasi dengan mereka mungkin akan membutuhkan kesabaran ekstra karena adanya potensi salah paham. Ini adalah waktu untuk mendengarkan ketakutan emosional mereka, ketimbang menceramahi mereka. Lalu pada minggu pertama bulan Juli, Mars dan Uranus bertemu di rumah keempat kamu, yang artinya kejutan tak terduga berkaitan dengan rumah atau keluarga bisa terjadi. Misalnya seperti terungkapnya rahasia besar, perubahan mendadak di lingkungan rumah, atau kecelakaan atau kerusakan kecil berkaitan dengan peralatan listrik atau peralatan rumah tangga lainnya. Lalu mengenai asmara, seperti yang sudah disebutkan, bulan Juli ini ada potensi bagi kamu bertemu atau terhubung kembali dengan mantan atau gebetan lama. Kamu mungkin berkesempatan untuk mengevaluasi, membicarakan, atau menyembuhkan ganjalan emosional yang belum tuntas di masa lalu agar kamu bisa benar-benar move on. Buat kamu yang saat ini sedang PDKT dengan orang baru, berhati-hatilah terhadap drama salah paham yang dipicu oleh perubahan mood atau sensitivitas emosional yang berlebihan. Jadi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Pada dasarnya di bulan Juli ini, atmosfer asmaranya cenderung menganalisa dan memproses ketat setiap potensi asmara yang datang kepada kamu.